Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Hadis Maudhu'i yang beranggotakan saya sendiri, Betanda Fazri Al-Ayubi, dan teman saya Alia Nurul Aini, Hafizul Wahyu Sejati, dan Muhammad Hair Rizki. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang hadis Arba'in An-Nawawi, tentang amalan itu tergantung penutupnya. Hadis tersebut berbunyi sebagai berikut. An Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Terjemah hadis dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami, dan beliau adalah As-Sadiq Al-Masduq, yang benar lagi dibenarkan perkataannya. Sesungguhnya seorang di antara kamu diproses penciptaannya di perut ibunya 40 hari berupa nutfah, sperma. Kemudian menjadi segumpal darah selama waktu itu juga, dan kemudian berproses menjadi segumpal daging selama waktu yang sama. Setelah itu, diutuslah satu malaikat untuk meniupkan ruh padanya dan untuk mencatat 4 ketentuan tentang rezekinya, ajalnya, amal yang akan diperbuatnya, dan bahagia atau sengsaranya. Demi zat yang tidak ada ilah selain dia, sesungguhnya seorang di antara kamu melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dia dan surga tinggal 1 hasta, namun ketentuan di Lauh Mahfuz menetapkan celaka, kemudian melakukan perbuatan ahli neraka sampai mati, maka akhirnya ia masuk neraka. Dan sesungguhnya seseorang di antara kamu melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dia dan neraka tinggal 1 hasta, namun ketentuan di Lauh Mahfuz menetapkan bahagia, kemudian ia melakukan perbuatan ahli surga sampai mati, maka akhirnya ia masuk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Al-Bukhari nomor 3208 dan Muslim nomor 2643. Berikutnya ialah syarah hadis. Sebagian ulama mengomentari ungkapan inna ahadakum fi batni ummihi, bahwa sperma jatuh ke rahim dengan cara terpisah, kemudian Allah mengumpulkannya di rahim pada masa tersebut. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dalam menafsirkan hadis ini, beliau mengatakan ketika air mani jatuh di rahim, kemudian Allah menghendakinya menjadi anak manusia. Nutfah tersebut menelusuri kulit wanita ke bawah setiap kuku dan rambut, dan kemudian menetap selama 40 malam. Kemudian menjadi darah di dalam rahim. Itulah yang dimaksud dengan pengumpulannya, yaitu di masa terbentuknya segumpal darah. Yang dimaksud dengan diutuslah satu malaikat adalah malaikat yang ditugasi untuk urusan rahim. Inna ahadakum laya'malu. Zahir hadis ini menunjukkan bahwa orang tersebut melaksanakan perbuatan yang sah dan baik yang membawanya menjadi dekat ke surga, sehingga jarak antara dia dan masuk surga tinggal 1 hasta. Sesuatu yang menghalanginya masuk surga ialah ketentuan terdahulu yang baru terungkap di akhir hayatnya. Oleh karena itu, semua amal perbuatan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan terdahulu di Lauh Mahfuz. Akan tetapi, ketika ketentuan-ketentuan terdahulu itu tersembunyi dari kita, sementara perbuatan di akhir nampak sebagaimana diriwayatkan dalam hadis,
seluruh amal perbuatan tergantung kepada akhirnya. Maksudnya, hal ini nampak kepada kita dilihat dari sisi bahwa kita bisa mengamatinya pada sebagian orang dan di waktu-waktu tertentu. Adapun hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang melakukan perbuatan ahli surga dalam pandangan manusia, padahal ia termasuk penghuni neraka. Maka amal perbuatan yang dilakukan orang tersebut hakikatnya tidak benar karena adanya riya, atau ingin dilihat, atau sum'ah, atau ingin didengar. Oleh karenanya, hadis ini memberi pengertian bahwa yang harus dijadikan pegangan dalam beramal adalah menyandarkan diri kepada kemurahan dan kasih sayang Allah tanpa menoleh kepada amal perbuatan dan ketenangan batin dengan amal itu. Ungkapan demi zat yang tidak ada ilah selain Dia, sesungguhnya seseorang di antara kamu sungguh melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dia dan surga tinggal 1 hasta. Namun, ketentuan di Lauh Mahfuz menetapkan untuk celaka, kemudian melakukan perbuatan ahli neraka sampai mati, maka akhirnya ia masuk neraka. Dan sesungguhnya seseorang di antara kamu melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dia dan neraka tinggal 1 hasta, namun ketentuan di Lauh Mahfuz menetapkan akan bahagia, kemudian ia melakukan perbuatan ahli surga sampai mati, maka akhirnya ia masuk surga. Hal ini dilihat dari sisi kemungkinannya untuk terjadi meskipun sedikit. Bukan hal itu umum terjadi, melainkan merupakan kasih sayang dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena yang terbanyak adalah perubahan orang menjadi baik. Sebaliknya, sedikit yang berubah dari baik menjadi buruk, bahkan segala puji bagi Allah, hal itu sangat sedikit. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat rahmatku mendahului murkaku. Dalam riwayat lain mengalahkan murkaku. Hadis di atas mengandung pengertian adanya ketetapan takdir sebagaimana pendapat ahlu sunnah bahwa seluruh yang terjadi di alam ini terjadi dengan qada atau ketentuan di zaman azali, dan qadar atau perwujudan di alam nyata, yang baik, yang buruk, yang manfaat atau yang mudarat. Allah pun berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Dia, Allah, tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 23. Allah tidak dapat ditentang pada apa yang diperbuat sekehendaknya di dalam kuasanya. Imam Sam'ani berkata, jalan untuk mengetahui bab ini, qada dan qadar, adalah dengan cara mengkompromikan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan ukuran logika akal semata. Barang siapa yang berpaling dari hal tersebut, ia akan sesat, bingung, tidak mencapai kepuasan, dan hatinya tidak akan sampai dengan ketenangan batin, karena masalah takdir merupakan rahasia khusus Allah Subhanahu wa taala yang dipasang tabir, tidak dapat diungkap oleh akal dan pengetahuan hamba-hambanya. Allah telah menutup pengetahuan tentang takdir dari seluruh makhluknya, sehingga tidak dapat diketahui oleh malaikat, nabi, maupun rasul. Ada yang mengatakan rahasia takdir ini dapat tersingkap bagi mereka setelah masuk surga, sementara sebelum itu tidak bisa tersingkap. Banyak hadis yang melarang meninggalkan beramal dengan alasan sudah menjadi ketetapan takdir yang tercatat. Akan tetapi, yang menjadi kewajiban adalah melaksanakan tugas kapan saja ada perintah dari syariat. Setiap orang akan mudah melaksanakan apa yang ditakdirkan baginya dan tidak akan melakukan yang lain. Barang siapa yang ditakdirkan menjadi orang yang beruntung, maka ia akan mudah melakukan amal-amal kebaikan. Sebaliknya, orang yang ditakdirkan celaka, maka ia akan dimudahkan melakukan perbuatan-perbuatan buruk sebagaimana dalam hadis. Dan Allah pun berfirman, bismillahirrahmanirrahim, fasanuyassiruhu lil yusra. Artinya, maka akan kami mudahkan baginya jalan kemudahan pun kebahagiaan. Quran Surat Al-Lail ayat 7. Ulama berkata, catatan di sisi Allah, Lauh Mahfuz dan kolam atau pena pencatat, semuanya termasuk yang wajib diimani.
Adapun bagaimana cara dan gambarannya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak dapat meliput ilmu Allah Subhanahu wa taala selain sesuatu yang diberikan olehnya. Wallahu a'lam. Kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu penjelasan hadis. Pada bagian awal hadis ini menjelaskan tentang proses terciptanya manusia yang berawal dari sperma, kemudian menjadi segumpal darah, dan kemudian menjadi segumpal daging. Kemudian, pada saat telah menjadi segumpal daging tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya. Pada saat ruh itu ditiupkan, maka bersamaan pula dengan ditetapkan 4 macam takdirnya, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagia. Jadi, menurut hadis ini, 4 macam takdir tersebut telah ditetapkan ketika manusia masih di dalam kandungan ibunya. Sehingga jarak antara dirinya dengan surga atau neraka tinggal 1 hasta. Ini adalah bentuk perumpamaan dan perkiraan. Yang dimaksud adalah sepenggal waktu di akhir kehidupannya. Jadi yang dimaksud di sini bukanlah makna dalam bentuk hakiki 1 hasta dan kepastian waktu seperti itu. Sebab seorang yang kafir itu jika mengucapkan la ilaha illallah kemudian ia meninggal di atas kalimat itu, maka ia masuk surga. Sebaliknya, seorang muslim jika pada akhir usianya mengucapkan kata-kata kufur, maka ia masuk neraka. Hadis ini berisi dalil bahwa kita tidak boleh memastikan seseorang itu masuk surga atau neraka, sekalipun diketahui bahwa seseorang telah melakukan segala jenis kebaikan atau diketahui telah melakukan segala bentuk kefasikan. Janganlah seseorang itu mengandalkan amal perbuatannya atau bersandar kepadanya. Jangan pula mengaguminya karena ia tidak tahu bagaimana kesudahannya. Seyogianya, setiap orang senantiasa memohon kesudahan yang baik atau husnul khotimah kepada Allah dan memohon perlindungan kepadanya dari kesudahan yang buruk atau su'ul khotimah atau hasil yang buruk atau su'ul akibah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari kami pribadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.